Maka saya sependapat dengan yang disampaikan oleh Ketua Partai Nasdem Pak Surya Paloh. Tuntaskan. Relawan tertidur saat Anies Baswedan berpidato bahas mafia yang rusak Indonesia. Capres Anies Baswedan bertemu ribuan relawan di Senayan, Minggu, 22 Mei 2023. Dalam pidatonya, Anies Baswedan menyinggung banyak hal termasuk keberadaan mafia yang merusak Indonesia. Ada momen tak terduga di tengah pidato Anies Baswedan, seorang relawan diduga tertidur saat Anies berpidato. Relawan tersebut tidak memperhatikan pidato Anies Baswedan, kepalanya malah menoleh ke atas. Selain mafia yang merusak Indonesia, Anies juga menyinggung soal capres yang doyan selfie lalu diposting di medsos. Ucapan Anies Baswedan langsung disambut riuh ribuan relawannya di Senayan. Sekitar Purwodadi, ada satu orang yang seperti menghentikan. Pak, sebentar Pak, sebentar, saya berhenti. Terus dia cerita, Pak Anies, masalah di negeri ini, padahal ini di kampung nih, adalah soal mafia Pak. Pak Anies, ini mafia di Indonesia ini harus diberantas Pak. Mafia ini harus diselesaikan Pak. Saya pikir benar juga kata dia. Begitu banyak mafia-mafia yang hadir yang membuat kita memiliki ketidakpastian. Kenapa petani harus bersaing dapat pupuk penuh dengan ketidakpastian? Karena apa? Karena aksesnya dikuasai oleh mafia-mafia pupuk. Ketika bicara tentang pekerja migran, banyak dari mereka yang sistemnya dikuasai oleh mafia-mafia PMI. Yang mereka berangkat kerja keras dan ujungnya pulang tidak bisa mendapatkan yang selayaknya. Sama UKM juga begitu. Dan mafia-mafia ini berderet. Ada urusan mafia tanah, ada mafia parkir, ada mafia kesehatan, mafia perumahan, mafia pemilu, mafia bansos, bahkan mafia proyek pemerintah. Ya termasuk mafia BTS itu. Semua. Karena itu seluruh mafia ini harus kita bereskan. Republik ini tidak akan bisa maju bila kita membiarkan mafia-mafia itu merajalela di negeri ini. Termasuk proyek pemerintah. Ketika kita melihat ada kasus-kasus, termasuk kemarin mafia BTS, maka saya sependapat dengan yang disampaikan oleh Ketua Partai Nasdem Pak Surya Paloh. Tuntaskan penyelidikannya. Semua yang terlibat harus diperiksa. Dorong transparansi. Jangan ada pihak yang dibiarkan melenggang tidak dimintai pertanggungjawabannya. Tunjukkan bahwa hukum memang tegak, bukan saja ke bawah tapi juga ke atas. Bukan saja ke lawan tapi juga ke kawan. Hukum tegak untuk semuanya. Dan transparansi ini perlu dilakukan secara menyeluruh. Jangan sampai ada intervensi politik dalam penanganan kasus apapun. Dan kita sudah menyaksikan banyak kasus-kasus akhir-akhir ini yang jadi perhatian adalah yang viral.